Gua mau unboxing ini bentar, miring. Gua mau unboxing ini. Kenapa gue jadi demen unboxing sekarang ya? Apalah, mumpung sekalian lagi beli 3 headset tadi. Sebelumnya gue udah review SteelSeries Arctis One Wireless yang khusus untuk Xbox. Hidup Xbox. Sekarang gue mau review ini. Wow, kotaknya gede ya. Bikin unboxingnya enggak ya? Kayaknya enggak deh. Unboxing deh. Kita buka ya. Kita buka. Kayaknya makan waktu deh kalau unboxing gini. Lagi-lagi. Wah. Langsung kelihatan barangnya, coy. Coy. Kenapa kudusnya tidak kasih dus pelindung lagi? Gue sebelumnya unboxing gini lagi nyayat-nyayat gini sambil ngomong, jari gua kena. Untung alamat rumah saya tidak terlihat. Buat yang tahu alamat rumah gua, diam aja. Ih, emang apa ya, status staying banget sih. Nih, yang pertama adalah terada. Oke. Yang pertama adalah Pulse 3D-nya. Iya, apa nih? Pulse 3D-nya wireless headset for PS5 dan PS4. Ini buat kalian para penyokong Sony. Ini region luar ya. Boxnya masih lumayan aman. Kayaknya gede juga kudusnya. Coba kita bandingin dengan kudusnya Arctis. Iya gede dia. Dan yang berikutnya, buat para pengguna konsol yang tidak bagus eksklusifnya, kata penyokong Sony. Tapi emang cuma satu sih eksklusif Xbox yang bagus sih gue akui, Forza Horizon. Ini wireless headset dari Xbox. Kita lihat sebagus apa barang dari Jepang ini. Bukan barang dari Jepang sih, barang bikinan yang Jepang banget sama US banget. Tapi ini gue yakin dua-duanya ini dari Jepang dah. Kayaknya ini dari Jepang juga datangnya deh. Nah, kan bener, dari Jepang juga. Kenapa banyak-banyak tuh barang Xbox tuh dari Jepang sama Singapura ya? Karena Jepang lebih murah dibanding di Indonesia. Karena pajaknya dan cukai-cukainya yang terbaik. Gua review mana dulu ya? Kayaknya ini dulu deh. Biar gue tahu suaranya kayak gimana. Dan para penyokong PS pada tahu. Habis itu bakalan gue bandingin dengan suaranya dari Xbox ini. Ini kotor dong. Kalau sama Arctis enggak. Arctis biasa aja suaranya. Biasa aja. Karena ini mereka sama-sama 1 juta sih. Nah, jadi kalau kalian punya budget 1 jutaan, 1.500.000-an, bisa ambil ini. Kalau ini bisa di dua-duanya. Kalau ini hanya untuk Xbox Series XS, Xbox One, dan Windows. Kok ini gue gak tahu nih, si eksklusif ini. Loh, kok wireless bukan sih? Ada dongle dong. Kita lihat aja. Gue mau unbox. Ini dia, kalian para penyokong PS. Ini dari Sony PlayStation. Tapi ini yang region Jepang ya. Kita unboxing coba. Ini masih disegel. Karena yang region Indonesianya itu lebih mahal berapa ratus ribu ya. Gue lupa lagi harganya. Kalian cek sendiri aja deh. Untuk region Indonesia sama region Jepang. Lampu gue jatuh. Kaget gue. Tiba-tiba lampu jatuh sendiri.
robek. Lagi-lagi gue ngerobekin kardus. Kita unboxing. Oke, dalamnya begini. Oke, patah lagi. Ini apa? Kayak bungkus kue pie-nya KFC ya. Kosong. Kita dapat dongle. Ini jatuh lagi. Tadi deh. Terus kita dapat kabel C, A to C. Kalian dapat ini juga, jack, audio jack 3,5. Rekaman gue jadi kaget-kaget gara-gara lampu jatuh lagi, padahal udah gue tempel lagi. Nama buku tunjuk yang nggak mungkin gue baca karena gue nggak ngerti ini coy, bahasa Jepang. Bisa dicolok langsung. Via dongle. Sama sama ini. Via dongle. Coba gue tes deh tanpa via dongle deh. Aduh, Sony. Wah, gue gak ngerti. Makin gak ngerti tulisannya. Ternyata via dongle, guys. Kita singkirin dulu barang-barangnya. Bentuknya begini. Gue sengaja ngambil yang warna hitam ya. Ini si bahannya sendiri ini kayak kulit sintetis. Ini ada tombol on off. Ntar deh, maju dikit deh biar kelihatan terang kan lampu di situ, cuy. Goyang dikit nggak apa-apa. Oh, ini udah kosong. Udah kosong. Nah, ini ada tombol on off di sini. Ini tombol mute, tombol game atau chat. Mungkin ini buat naikin suara chat atau suara gamenya ya. Ini off monitor apa nih? Volume. Ini apa lagi gue nggak tahu. Ini mute mic. Yang kelihatan sih kecil. Ini USB-C. Ini apa pula? Oh, power on off-nya. Sini ada logo PlayStation. Nah, ini banyak. Oh, rubber karet. Jadi dia konektor gini ya. Ngaturnya berarti dari sini. Ini karena fix nih. Dan ini kayaknya bisa diganti nih batnya. Oke, kita lihat di kepala gue kayak gimana. Sama reviewnya untuk suaranya nanti di kesimpulan. Karena nggak bisa ada suara di keluaran sini, gue nggak ngerti. Jadi gue review untuk kepala gue kayak gimana dan kesimpulannya kayak gimana. Buat pertama ya, gue mau review ini dulu. Headsetnya Sony PlayStation. Katanya kayak kecil ya yang gue pakai. Oh, kelihatannya emang kecil. Di ininya. Karena lubangnya kecil banget ini. Tuh. Gue kira nggak bakalan muat di kuping gue yang agak caplang ini sama pakai kacamata ya. Jadi pas gue pasang masuk. Cuman bahannya kayaknya jelek, lengket. Karena bahannya kayak kulit sintetis gitu. Dan tidak nyaman. Kenapa? Karena kecil. Jadi si kuping gue ini kejepit nih. Si ininya nih. Kejepit. Kecuali kalau buat kalian yang kuping-kupingnya nggak caplang kayak gue ya. Dan ini juga posisinya nggak bisa diatur karena ini udah modelan begini. Jadi kurang nggak nyaman. Ya gimana lagi ya? Karena mic-nya juga nggak ada, gue nggak tahu gue nggak dapat mic. Ya gue lihat di sini juga nggak ada mic. Kayaknya ini tombolnya nih. Nah, dan udah gitu aja. Untuk fit posisi di kuping gue itu karena terlalu kecil ya.
Gue nggak tahu apa ada yang jual ininya gede apa kecilnya, ada yang busanya ini spare partnya. Dan gue nggak tahu juga bisa dibuka apa enggak. Kayaknya bisa sih. Ini ada lubangnya buat ngebuka, kalian lihat tuh, buat ganti padnya ini. Tapi ini kecil banget sumpah. Dan gue kalau keringetan pasti bakal keringetan. Ini nggak bakal nyerap keringet. Apalagi kalau keringet kalian tajam. Gue biasanya kalau bahan-bahan sintetis ini pasti bakal ngelotok. Jadi Sony tolong kualitasnya biasa aja untuk headset kalian. Malah lebih bagus Arctic series. Jadi gue saran kalau kalian pengguna PlayStation 5, mendingan pakai Arctic series dah. Atau yang lain-lain. Jangan pakai bawaannya karena sempit. Udah, kita tes suaranya kayak gimana. Nah, buat kalian pengguna PlayStation 5 Slim ini, ya, ini ada baret gara-gara gue geprak. Soalnya ini apa ya? Kipasnya berisik dibanding punyanya Xbox. Emang Sony dari dulu kipasnya nggak pintar bikin kipas. Balik lagi kalau kalian pengguna PlayStation Slim, PS5 Slim, kalau kalian pakai headsetnya Sony, katanya wireless tapi harus pakai dongle. Ini nggak bisa colok di depan nih. Karena ini USB-C, ini USB-A. Mau nggak mau kalian colok di belakang. Kalau nggak pakai extension lagi, kayaknya gue punya deh extension A to C deh. Cuma kalau gue colok ini jelek cuy, nongol. Ya mau nggak mau gue colok belakang, gue nggak tahu suaranya bagus apa enggak. Kita lihat kesimpulan nanti deh. Jadi untuk di PlayStation-nya sendiri ya, kebaca cuma ini. Kita ke setting, mirip sama kayak Arctic series 1 yang gue review sebelumnya. Dia cuma kebaca USB headset wireless headset. Coba itu doang. Karena dia pakai dongle ya. Terus mikrofon juga tes 1 2 3. Nah, mikrofonnya ada input di headsetnya, jadi nggak ada mikrofon yang kayak maju ke depan gitu. Gue nggak tahu suaranya jelas apa enggak, karena gue nggak ngerti masukin suara gimana. Tapi lihat sendiri ada bar suaranya, jadi suara gue kelihatannya bagus karena headsetnya gue taruh di leher bukan di kuping. Terus apa lagi ya, untuk audio outputnya standar, gue masih suka pakai Dolby Atmos. Dan 3D headphone-nya berjalan dengan baik dibanding gue pakai Arctic Series 1 ya. Arctic Series 1 itu di PlayStation ini 3D audionya nggak berjalan dengan baik. Jadi kalau kalian mau menikmati 3D audionya Sony ya harus pakai punyanya Sony PlayStation sih. Itu aja. Cuman suaranya mendem. Jujur aja suara dari headset ini mendem. Walaupun gua udah gedein di sini ya. Nih. Nggak bisa digedein lagi. Gue nggak tahu ini gedenya ini apa ini karena ini nggak bisa digeser-geser. Tapi ini tulisannya adjust voice chat balance using try headset button, equalizer, jangan bass boost, tambah mendem. Jadi ini nggak bisa diatur volumenya ya. Baru enggak gue kira ini gedein volume headsetnya. Suaranya mendem sih, gue akui mendem suaranya. Tapi 3D audionya oke. Dan di sini kita setting di soundnya. Sama sekali juga nggak ada settingan untuk volume. Iya nggak ada. Bener nggak ada. Jadi mau nggak mau kalian pencet tombol. Ini ada, no nggak ada kan? Nggak ada. Gimana nih? Wah parah sih. Tapi gue senangnya 3D audionya doang sih. Nih, kalian bisa denger kalau nggak salah nih. Udah gitu aja. Untuk suara, kalau mau besar-besaran suara,
Arctic Series sama headset bawaannya Sony. Ini gue perbandingan untuk Sony PlayStation 5 ya, PS5. Itu masih untuk volume suara tuh masih gedean Arctic. Jujur. Arctic Series One wireless itu suaranya lebih bagus, lebih kencang dibanding headset bawaan Sony. Cuman headset bawaan Sony suaranya mendem dan unggul di 3D audio doang sih. Lebih 3D audionya memanjangkan suara juga sih, memanjangkan telinga ya. Dan di sini volumenya udah paling gede. Dan jeleknya, jeleknya kalau kalian mau ngatur-ngatur semuanya, ini kan semua ada di sini nih. Jadi kayak power on off-nya, kayak mute mic-nya, monitor on off-nya, sama kalian beli lebih pengaturan ke chat atau gamenya yang dibesarin suaranya ya. Di sini semua kecil lagi tombolnya. Nih, kelihatan nggak sih? Tuh. Jadi kalau kalian misalnya pakai di kepala, gede ini karena seraba-raba gini. Dan kalian harus hafal posisinya yang di mana aja. Ini gak gue nyari-nyari nih. Mana volume? Salah kan? Nah, susah, seriusan. Di display di PlayStation sendiri juga tadi nggak ada kan? Udah lihat sendiri nggak ada adjust volumenya dari PS. Semua terkontrol di sini. Dan kalian harus raba-raba, harus hafal posisinya di mana. Sama suara yang mendem, terus sama lagi ini emang neken di telinga gua, terlalu neken, si busanya nggak nyaman, gerah, seriusan nggak enak, nggak nyaman makainya, nggak nyaman sekali headset Sony ini, kurang nyaman. Kalau dibandingin nih, Arctic Series ini bahannya kain nih. Gue nggak dibayar sama Arctic Series ya, tapi untuk pemakaian sih nyaman Arctic Series. Tuh, adem, bahannya adem, dan volumenya gampang. Jadi untuk review gue, kesimpulan gue untuk headsetnya punya Sony PlayStation ini, untuk PS4 dan PS5, untuk 3D audio gue akui bagus. Jadi suara kalau orang audio ngerti lah. Jadi pembagiannya suara misalnya kayak suara air, suara dentuman semua itu kebagi. Jadi nggak nyatu semua. Beda sama Arctic yang nyatu semua, numpuk semua. Jadi ini terpisah, suaranya terpisah. Ya namanya juga 3D audio parsial partial. Tapi ini yang bikin gue nggak nyaman nih, caranya gimana dah. Nih, neken di sini gue nggak enak. Itu aja review dan kesimpulan gue untuk headset Sony PlayStation. Kalau saran gue ya, untuk harga yang sama, ini dah. Ini udah paling bener. Seriusan, ini paling bener. Suaranya menggelegar. Pokoknya kalau kalian senang suara besar sama heboh ini. Tapi kalau kalian senang sama 3D audio, menikmati 3D audio dan suaranya agak mendem, ini bebas sih. Untuk ukuran sama ya. Enggak deh, gedean ini Arctic, si busanya ini. Dan ini Arctic enaknya segini. Jadi kalau kalian capek kalian bisa begini. Tapi kalau ini gini udah nggak bisa. Udah gitu aja. Sayang dia berdonggel dan tidak ada mic khusus untuk kedepannya. Sama sih sama Arctic juga donggel juga, ini dongelnya Arctic.